Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Widya Astuti dengan NIM 501200449. Saya dari kelas 4D Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum model time series berdasarkan data saham pada PT Cipta Selera Murni Tbk, yang mana perusahaan ini bekerja atau bergerak dalam bidang makanan cepat saji, yaitu seperti fried chicken. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita akan memanggil data terlebih dahulu. Data di sini saya simpan di data D dengan format nama CSMIJK. Kemudian kita running datanya. Anda akan muncul seperti ini. Kemudian kita running pada bagian data volume. Karena kita hanya akan memanggil bagian volume pada data. Kita running. Kemudian kita running pada bagian head data. Head data ini berfungsi untuk pemanggilan data yang kita butuhkan saja. Jadi kita running. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita running bagian TS plot data. Akan muncul grafik seperti ini. Yang dimana grafik ini menunjukkan bahwa rata-rata data ini adalah 30.000 dan standar defisiasi itu 10.000. Bagaimana kita bisa tahu standar defisiasinya 10.000? Karena di sini ada penambahan 10.000 jadi 40.000 dan ada pengurangan 10.000 jadi 20.000. Nah, jadi rata-ratanya 30.000 dan standar defisiasinya 10.000. Kemudian kita akan merunning bagian library T-Series. Sebelumnya kita akan mendownload package terlebih dahulu. Apabila sudah terdownload, boleh langsung di running. Dan apabila belum, ini boleh diinstal dulu. Langkahnya kita blok dulu. Kemudian kita klik bagian package, cari install package. Sebelumnya jangan lupa kita sambungkan ke internet. Karena kalau kita tidak sambungkan, tidak akan bisa mendownload package. Nah, selanjutnya kita cari yang Indonesia, Jakarta. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu. Tunggu sebentar. Nanti akan muncul pilihan. Nah, akan muncul pilihan seperti ini. Dan kita akan mencari bagian T-Series. Tulisan T-Series. Kita cari bagian T-Series. T-Series. Nah, kita sudah mendapatkan. Nih, langsung kita OK. Nah, kita tunggu terlebih dahulu. Nanti apabila sudah terinstall, akan muncul tanda merah seperti ini di bawah sini. Kita tunggu karena ini sedang loading. Nah, akan loading seperti ini. Nah, sudah muncul tanda merah seperti ini, artinya itu sudah. Kemudian jangan lupa kita running lagi bagian library T-Series. Nah, kemudian kita running pada bagian ADF test. Kita running. ADF test ini digunakan untuk menentukan apakah data ini stasioner atau tidak. Nah, arti dari ADF test ini adalah Augmented Decay Fuller Test. Selanjutnya kita lihat, di sini ketika kita akan menentukan apakah data ini stasioner atau tidak, kita lihat pada bagian p-value. Di sini p-value-nya 0,01. Dan di sini ada ketentuan bahwa apabila p-value lebih kecil dari alfa, maka data tersebut tolak H0. Jangan lupa kita ingat kembali alfa. Alfanya 0,5%. 0,05%. Alfanya 0,5% atau setara dengan 0,05. Jadi p-value-nya 0,01 dan alfanya 0,05. Jadi di sini p-value lebih kecil dari alfa, artinya tolak H0. Bisa disimpulkan bahwa data tersebut tolak H0.
artinya data tersebut stasioner. Kemudian kita running pada bagian ACF data. Nah, kita bisa lihat tabel ini, grafiknya seperti ini. ACF data ini digunakan untuk mencari tahu auto correlation function-nya. Kemudian kita running bagian PACF data. Nah, akan muncul grafik seperti ini juga. Kemudian kita masuk kepada dugaan 1. Dari mana kita bisa mendapatkan angka-angka seperti ini? Nah, angka ini didapat dari ini AM. Ini MA dan ini AR. Jadi kita bisa mendapatkan dari sini ACF. Kita bisa mendapatkan nilai MA itu dari ACF. Nah, bisa kita lihat nilai MA itu dihitung mulai dari angka 1 sampai angka yang melebihi garis biru ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, berarti MA-nya 13, mohon maaf, MA ya. MA-nya 13 dan 1 ini bisa kita dapat dari PACF. Nah, PACF kita lihat yang melebihi garis biru di sini. Nah, cuma 1. Mengapa ini tidak dihitung? Karena di sini sudah ada yang ada balok yang di bawah garis biru. Artinya ini sudah terputus. Jadi yang dihitung cuma ini. Berarti 1. Nah, 1. Selanjutnya kita masuk pada dugaan kedua. Angka ini didapat dari mana? Gitu. Pasti ada pertanyaan seperti itu. Angka-angka ini. Kita akan melakukan yang namanya overfitting, yaitu perluasan model. Perluasan model ini kita bisa menambahkan model atau kita bisa mengurangi model. Di sini saya mengurangi model menjadi 12. Jangan lupa kita running dulu pada dugaan 1. Kita running pada dugaan 2. Nah, di sini ada include min false. Include min false ini digunakan untuk menghilangkan konstanta. Nah, kita running juga pada bagian pada dugaan ketiga, pada dugaan keempat juga. Selanjutnya kita masuk pada library LMTest. Ini jika yang belum menginstal package, tolong diinstal terlebih dahulu, seperti yang pada video tadi. Tapi ini yang diinstal LMTest. Sebelumnya kita running terlebih dahulu. Karena saya sudah menginstal, maka akan seperti itu. Akan muncul seperti ini. Kemudian kita masuk pada QF test. Dan pada dugaan 1 langsung di running. Nah, akan muncul seperti ini. QF test ini digunakan untuk menentukan bagian mana saja yang signifikan. Dan pada dugaan 1 itu ada pada bagian AR1, MA1, MA2, MA9, MA10 dan intercept itu yang signifikan. Coba kita lihat pada bagian dugaan kedua. Pada dugaan kedua itu ada AR1, MA1, MA2, MA9 dan MA10. Kita lihat lagi pada bagian pada dugaan yang ketiga. Itu ada AR1, MA1, MA4, MA5, MA9, MA10, MA11 dan intercept. Ternyata lebih banyak yang signifikan pada dugaan 3. Kita lihat juga pada dugaan keempat. Itu ada AR1, MA1, MA2, MA9, MA10 dan intercept. Nah, selanjutnya kita masuk pada residual. Mohon maaf. Kita masuk kepada pada residual, pengujian residual. Residual itu adalah pemeriksaan error. Selanjutnya kita running satu persatu, mulai dari dugaan 1,
dugaan 2, dugaan 3, dan dugaan keempat. Selanjutnya kita masuk ke box test. Itu kita untuk mengecek apakah asumsi ini layak atau tidak. Langsung kita running pada residual 1. Running pada residual 2. Sampai ke residual 4. Nah, selanjutnya kita lihat dari keempat model ini mana yang layak dan mana yang tidak layak. Dan ternyata dari keempat model tersebut semuanya layak karena terdapat konstantanya. Ada data yang tidak layak. Biasanya data yang tidak layak itu memiliki H0-nya itu modelnya layak dan H1-nya itu tidak layak. Biasanya model yang tidak layak itu artinya modelnya tidak sesuai dengan ARIMA dan harus dicari model lain. Selanjutnya kita masuk pada library forecast. Nah, kita install package dulu seperti yang video tadi. Karena di sini saya sudah menginstal, saya langsung running aja. Nah, selanjutnya kita masuk pada cek akurasi pendugaan error. Kita memasuki cek akurasi pendugaan error. Di sini sedang loading karena sudah sedang loading. Kemudian kita running dari akurasi dugaan 1. Nah, kita running akurasi dugaan 2, akurasi dugaan 3, dan akurasi dugaan keempat. Nah, di sini kita bisa melihat keakuratan model. Kita bisa melihat keakuratan model. Di sini saya melihat pada bagian RMSE. RMSE itu adalah root mean squared error. Nilai RSME itu pasti positif karena dia adalah akar. Karena positif, jadi diambil yang paling kecil untuk mengetahui keakuratan data. Semakin kecil nilai RSME, itu semakin bagus modelnya. Dari keempat model ini, model yang paling bagus yaitu pada dugaan 1, karena di sini nilainya lebih kecil. Ini nilainya lebih kecil. Dugaan 1 nilainya lebih kecil. Melalui ini juga bisa ME kalau apabila mau mengecek keakuratan data, melalui ini juga bisa. Nah, selanjutnya kita melakukan peramalan. Kita running terlebih dahulu. Nah, ini data yang muncul. Kita melakukan dugaan 10 data ke depan. 10 data selanjutnya. H. Di sini H adalah dugaan selanjutnya, 10 dugaan selanjutnya. Bisa juga 100 dugaan selanjutnya. Langsung. Nah, 10 dugaan selanjutnya. Kita juga bisa maaf, ini kita copy dulu. Ctrl C. Ini di bawah sini. Ctrl V. Jadi kita ambil contoh 100 data selanjutnya, 100 dugaan selanjutnya. Ctrl R. Kita running lagi. Nah, ini 100 data
100 dugaan selanjutnya. Kemudian kita juga bisa menyimpan data melalui write CSV ini, melalui peramalan. Kita bisa menyimpan data yang 100 ini melalui ini. Kita bisa menyimpannya. Atau kita bisa langsung copy paste saja, bisa langsung diletakkan di Microsoft Excel, langsung di copy paste saja. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi seperti ini untuk menentukan model time series pada PT Cipta Selera Murni Tbk. Terima kasih karena sudah menyaksikan video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Widya Astuti dengan NIM 501200449. Saya dari kelas 4D Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum model time series berdasarkan data saham pada PT Cipta Selera Murni Tbk, yang mana perusahaan ini bekerja atau bergerak dalam bidang makanan cepat saji, yaitu seperti fried chicken. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita akan memanggil data terlebih dahulu. Data di sini saya simpan di data D dengan format nama CSMIJK. Kemudian kita running datanya. Anda akan muncul seperti ini. Kemudian kita running pada bagian data volume. Karena kita hanya akan memanggil bagian volume pada data. Kita running. Kemudian kita running pada bagian head data. Head data ini berfungsi untuk pemanggilan data yang kita butuhkan saja. Jadi kita running. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita running bagian TS plot data. Akan muncul grafik seperti ini. Yang dimana grafik ini menunjukkan bahwa rata-rata data ini adalah 30.000 dan standar defisiasi itu 10.000. Bagaimana kita bisa tahu standar defisiasinya 10.000? Karena di sini ada penambahan 10.000 jadi 40.000 dan ada pengurangan 10.000 jadi 20.000. Nah, jadi rata-ratanya 30.000 dan standar defisiasinya 10.000. Kemudian kita akan merunning bagian library T-Series. Sebelumnya kita akan mendownload package terlebih dahulu. Apabila sudah terdownload, boleh langsung di running. Dan apabila belum, ini boleh diinstal dulu. Langkahnya kita blok dulu. Kemudian kita klik bagian package. Cari install package. Sebelumnya jangan lupa kita sambungkan ke internet. Karena kalau kita tidak sambungkan, tidak akan bisa mendownload package. Nah, selanjutnya kita cari yang Indonesia, Jakarta. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu. Tunggu sebentar. Nanti akan muncul pilihan. Nah, akan muncul pilihan seperti ini. Dan kita akan mencari bagian T-Series. Tulisan T-Series. Kita cari bagian T-Series. T-Series. Nah, kita sudah mendapatkan. Nih, langsung kita OK. Nah, kita tunggu terlebih dahulu. Nanti apabila sudah terinstall, akan muncul tanda merah seperti ini di bawah sini. Kita tunggu karena ini sedang loading. Nah, akan loading seperti ini. Nah, sudah muncul tanda merah seperti ini, artinya itu sudah.
kemudian jangan lupa kita running lagi bagian library T-series. Nah, kemudian kita running pada bagian ADF test. Kita running. ADF test ini digunakan untuk menentukan apakah data ini stasioner atau tidak. Nah, arti dari ADF test ini adalah Augmented Decay Fuller Test. Selanjutnya kita lihat di sini ketika kita akan menentukan apakah data ini stasioner atau tidak, kita lihat pada bagian p-value. Di sini p-value-nya 0,01. Dan di sini ada ketentuan bahwa apabila p-value lebih kecil dari alfa, maka data tersebut tolak H0. Jangan lupa kita ingat kembali alfa. Alfanya 0,5%. 0,05%. Alfanya 0,5% atau setara dengan 0,05. Jadi p-value-nya 0,01 dan alfanya 0,05. Jadi di sini p-value lebih kecil dari alfa, artinya tolak H0. Bisa disimpulkan bahwa data tersebut tolak H0. Artinya data tersebut stasioner. Kemudian kita running pada bagian ACF data. Nah, kita bisa lihat tabel ini, grafiknya seperti ini. ACF data ini digunakan untuk mencari tahu autocorrelation function-nya. Kemudian kita running bagian PACF data. Nah, akan muncul grafik seperti ini juga. Kemudian kita masuk kepada dugaan 1. Dari mana kita bisa mendapatkan angka-angka seperti ini? Nah, angka ini didapat dari ini AM. Ini MA dan ini AR. Jadi kita bisa mendapatkan dari sini ACF. Kita bisa mendapatkan nilai MA itu dari ACF. Nah, bisa kita lihat nilai MA itu dihitung mulai dari angka 1 sampai angka yang melebihi garis biru ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, berarti MA-nya 13, mohon maaf, MA ya. MA-nya 13. Dan 1 ini bisa kita dapat dari PACF. Nah, PACF, kita lihat yang melebihi garis biru di sini. Nah, cuma 1. Mengapa ini tidak dihitung? Karena di sini sudah ada yang ada balok yang di bawah garis biru. Artinya ini sudah terputus. Jadi yang dihitung cuma ini. Berarti 1. Nah, 1. Selanjutnya kita masuk pada dugaan kedua. Angka ini didapat dari mana? Gitu. Pasti ada pertanyaan seperti itu. Angka-angka ini. Kita akan melakukan yang namanya overfitting, yaitu perluasan model. Perluasan model ini kita bisa menambahkan model atau kita bisa mengurangi model. Di sini saya mengurangi model menjadi 12. Jangan lupa kita running dulu pada dugaan 1. Kita running pada dugaan 2. Nah, di sini ada include min false. Include min false ini digunakan untuk menghilangkan konstanta. Nah, kita running juga pada bagian pada dugaan ketiga, pada dugaan keempat juga. Selanjutnya kita masuk pada library LMTest. Ini jika yang belum menginstal package, tolong diinstal terlebih dahulu, seperti yang pada video tadi. Tapi ini yang diinstal LMTest. Sebelumnya kita running terlebih dahulu, karena saya sudah menginstal. Akan seperti itu. Akan muncul seperti ini. Kemudian kita masuk pada QF test. Dan pada dugaan 1 langsung di running. Nah, akan muncul seperti ini. QF test ini digunakan untuk menentukan bagian mana saja yang signifikan.
Dan pada dugaan 1 itu ada pada bagian AR1, MA1, MA2, MA9, MA10, dan intercept itu yang signifikan. Coba kita lihat pada bagian dugaan kedua. Pada dugaan kedua itu ada AR1, MA1, MA2, MA9, dan MA10. Kita lihat lagi pada pada dugaan yang ketiga. Itu ada AR1, MA1, MA4, MA5, MA9, MA10, MA11, dan intercept. Ternyata lebih banyak yang signifikan pada dugaan 3. Kita lihat juga pada dugaan keempat. Itu ada AR1, MA1, MA2, MA9, MA10, dan intercept. Nah, selanjutnya kita masuk pada residual. Mohon maaf. Kita masuk kepada pada residual, pengujian residual. Residual itu adalah pemeriksaan error. Selanjutnya kita running satu persatu, mulai dari dugaan 1, dugaan 2, dugaan 3, dan dugaan keempat. Selanjutnya kita masuk ke box test. Itu kita untuk mengecek apakah asumsi ini layak atau tidak. Langsung kita running pada residual 1. Running pada residual 2. Sampai ke residual 4. Nah, selanjutnya kita lihat dari keempat model ini mana yang layak dan mana yang tidak layak. Dan ternyata dari keempat model tersebut semuanya layak karena terdapat konstantanya. Ada data yang tidak layak. Biasanya data yang tidak layak itu memiliki H0-nya itu modelnya layak dan H1-nya itu tidak layak. Biasanya model yang tidak layak itu artinya modelnya tidak sesuai dengan ARIMA dan harus dicari model lain. Selanjutnya kita masuk pada library forecast. Nah, kita install package dulu seperti yang video tadi. Karena di sini saya sudah menginstal, saya langsung running aja. Nah, selanjutnya kita masuk pada cek akurasi pendugaan error. Kita memasuki cek akurasi pendugaan error. Di sini sedang loading karena sudah sedang loading. Kemudian kita running dari akurasi dugaan 1. Nah, kita running akurasi dugaan 2, akurasi dugaan 3, dan akurasi dugaan keempat. Nah, di sini kita bisa melihat keakuratan model. Kita bisa melihat keakuratan model. Di sini saya melihat pada bagian RMSE. RMSE itu adalah root mean squared error. Nilai RSME itu pasti positif karena dia adalah akar. Karena positif, jadi diambil yang paling kecil untuk mengetahui keakuratan data. Semakin kecil nilai RSME, itu semakin bagus modelnya. Dari keempat model ini, model yang paling bagus yaitu pada dugaan 1, karena di sini nilainya lebih kecil. Ini nilainya lebih kecil. Dugaan 1 nilainya lebih kecil. Melalui ini juga bisa ME kalau apabila mau mengecek keakuratan data, melalui ini juga bisa. Nah, selanjutnya
kita melakukan peramalan. Kita running terlebih dahulu. Nah, ini data yang muncul. Kita melakukan dugaan 10 data ke depan. 10 data selanjutnya. H. Di sini H adalah dugaan selanjutnya, 10 dugaan selanjutnya. Bisa juga 100 dugaan selanjutnya. Langsung. Nah, 10 dugaan selanjutnya. Kita juga bisa maaf, ini kita copy dulu, Ctrl C, ini di bawah sini, Ctrl V. Jadi kita ambil contoh 100 data selanjutnya, 100 dugaan selanjutnya. Ctrl R, kita running lagi. Nah, ini 100 dugaan selanjutnya. Kemudian kita juga bisa menyimpan data melalui write CSV ini, melalui peramalan. Kita bisa menyimpan data yang 100 ini melalui ini. Kita bisa menyimpannya. Atau kita bisa langsung copy paste saja, bisa langsung diletakkan di Microsoft Excel, langsung di copy paste saja. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi seperti ini untuk menentukan model time series pada PT Cipta Selera Murni Tbk. Terima kasih karena sudah menyaksikan video saya. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.